I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Israel. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri, adik perlu diketahui rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah ketika limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan a per b. Selanjutnya, ketika ada limit x mendekati 0 untuk ax per sin bx sama dengan a per b. Yang ketiga, ketika limit x mendekati 0 untuk sin ax per sin bx sama dengan a per b. Ini jika bentuknya adalah sinus. Sekarang bagian kedua, jika bentuknya adalah tangan. Ketika ada limit x mendekati 0 untuk tan ax per bx, maka hasilnya adalah a per b. Selanjutnya, untuk nilai dari limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan a per b. Dan yang terakhir adalah untuk limit x mendekati 0 untuk tan ax per tan bx sama dengan a per b. Ada tambahan juga, ketika bentuknya adalah limit x mendekati 0, ternyata di situ muncul sin dan tan, maka dia bisa juga kita sederhanakan. Dimana ketika ada sin ax per tan bx, maka dia juga bisa sama dengan a per b. Atau sebaliknya, ketika ada limit x mendekati 0 untuk tan ax per sin bx juga sama dengan a per b. Ini khusus untuk sin dan tan. Untuk cos tidak berlaku. Kita akan praktekkan dan kita cermati beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada video berikut ini. Silakan menyaksikan. Contoh soal yang pertama adalah kita akan menghitung nilai dari limit x mendekati 0 untuk x tan 3x per sin kuadrat 6x. Pertama yang kita lakukan adalah kita pecah ini menjadi limit x mendekati 0 x tan 3x per sin kuadrat 6x itu kan sama saja dengan sin 6x dikalikan dengan sin 6x. Kemudian kita ini pisah antara x sin 6x dan tan 3x sin 6x. Kita pisahkan. Oke, sekarang kita bisa jadi apa? Limit x mendekati 0 untuk x per sin 6x dikalikan dengan limit x mendekati 0 untuk tan 3x per sin 6x.
Sesuai dengan rumus dasar yang kita pelajari tadi, ketika ada limit X mendekati 0, untuk AX per sin BX sama dengan apa tadi? A per B. Kita lihat di sini A, B. A-nya di sini, B-nya di sini. Untuk AX per sin A. A-nya adalah 1, B-nya 6. Maka sebelah sini sama saja dengan 1 per 6. Yang sebelah sini bagaimana? Yang sebelah sini kita lihat rumus dasarnya. Kita ingat bahwa ketika ada limit X mendekati 0, untuk tan AX per sin BX sama dengan apa? Sama dengan A per B, yakni tinggal koefisien dari depan X-nya, yakni A per B. Sehingga ini jadi apa? 3 per 6. Sehingga bisa kita kalikan berarti berapa? 3 per 6. 1 per 6 dikalikan 3 per 6 sama dengan 3 per 36, atau kita perkecil jadi 1 per 12. Selesai untuk contoh pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nilai dari limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per 2 tan 2X tan X. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Jika saya punya cos X mau saya ubah menjadi sin X, maka sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Maka ini nanti kita ubah menjadi yang seperti di bawah. Maka ini jadinya limit X mendekati 0, 1 min cos X-nya diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan 2X tan X. Maka 1 kurangi 1 habis min ketemu. Min berarti plus, berarti tinggal limit X mendekati 0 tinggal apa? 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan 2X tan X. Kita tahu bahwa yang atas itu kan ada sin kuadrat. Di sini kita ubah jadi apa? Limit X mendekati 0, 2 sin setengah X karena kuadrat, maka juga sin setengah X lagi dibagi dengan 2X tan X. Ini bisa kita coret yang 2 koefisien ini tinggal habis. Nah, ini nanti kita pisah seperti awal tadi. Limit X mendekati 0 untuk apa? Untuk sin setengah X per X, ya kan? Dikalikan dengan limit X mendekati 0 untuk sin setengah X per tan X. Nah, kita bisa menentukan koefisien ini seperti tadi. Ini koefisien. Nah, kalau sin sama X, terus ini koefisien sama koefisien. Nah, ini setengah dibagi 1, berarti tinggal setengah. Setengah dibagi 1 lagi tinggal setengah. Sehingga setengah kali setengah sama dengan 1/4. Selesai.